Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etri Rahmadani akan mempresentasikan tugas E kelompok 2 mengenai pondasi. Landasan teori. Pondasi adalah suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan berat sendiri dan ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Untuk memilih tipe pondasi yang memadai, perlu diperhatikan apakah pondasi itu cocok untuk berbagai keadaan di lapangan dan apakah pondasi itu memungkinkan untuk diselesaikan secara ekonomis sesuai dengan jadwal kerjanya. Hal-hal berikut perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tipe pondasi. Yang pertama, keadaan tanah pondasi. 2. Batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya dan apart structure. 3. Keadaan daerah sekitar lokasi. 4. Waktu dan biaya pekerjaan. 5. Kokoh, kaku, dan kuat. Umumnya, kondisi tanah dasar pondasi mempunyai karakteristik yang bervariasi. Berbagai parameter yang mempengaruhi karakteristik tanah antara lain, pengaruh muka air tanah mengakibatkan berat volume tanah terendam air berbeda dengan tanah tidak terendam air meskipun jenis tanah sama. Suatu pondasi harus direncanakan dengan baik, karena jika pondasi tidak direncanakan dengan benar, akan ada bagian yang mengalami penurunan yang lebih besar dari bagian sekitarnya. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam perencanaan suatu pondasi. Pondasi harus ditempatkan dengan tepat sehingga tidak longsor akibat pengaruh luar. Pondasi harus aman dari kelongsoran daya dukung. Pondasi harus aman dari penurunan yang berlebihan. Terdapat 2 klasifikasi pondasi yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal didefinisikan sebagai pondasi yang mendukung bebannya secara langsung, seperti pondasi telapak, pondasi memanjang, dan pondasi rakit. Pondasi dalam didefinisikan sebagai pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang relatif jauh dari permukaan. Contohnya pondasi sumuran dan pondasi tiang. Perhitungan. Diketahui pondasi tiang pancang dengan P kolom, beban hidup ditambah beban mati sama dengan 2405,47 kN sama dengan 245,357 ton sampai 250 ton. Ukuran kolom 60 cm x 60 cm. Ukuran tiang pancang 40 x 40 cm. Mutu beton tiang kepala tiang kolom. Tebal pelekap dan penulangan. Taksir berat sendiri pelekap sama dengan 5% dikali P kolom sama dengan 5% dikali 250 ton sama dengan 12,5 ton. Beban per tiang ada 4 tiang sama dengan 250 ditambah 10/4 sama dengan 65 ton daya dukung izin. Geser. Luas bidang geser sesuai dengan rumus yang tertera, maka hasil yang didapat H besar dari 40 cm. H sama dengan 42,5 cm. Tebal pelekap 50 cm. Potongannya, maka dapatlah hasil 50 cm. Dan D2 kurang 2 sama dengan 2 P tiang kurang berat sendiri kepala tiang, maka hasilnya 128,449 ton. Dan untuk hasilnya, sesuai dengan rumus yang tertera, dapat hasil 22,896 kg cm². Tebal pelekap harus dipertebal agar tidak dipakai sengkang. Jadi hanya menjadi 52, cm. Dan sehingga dapat hasilnya 128,297 ton. Untuk itu dapatlah hasil 18,5113 kg cm². H dipertebal lagi menjadi 72,5 cm. Maka D2 kurang 2 sama dengan 2 P tiang kurang berat sendiri kepala tiang, dapat hasilnya 126,04 ton.
Dan untuk hasilnya 13,170 kg cm kuadrat. Lalu dipertebal lagi hanya menjadi 82,5 cm. D 2 kurang 2 sama dengan 2. P tiang kurang berat sendiri kepala tiang dapat hasilnya 125,782 ton. Lalu dipertebal lagi hanya menjadi 92,5 cm. Maka D 2 kurang 2 sama dengan 2 P tiang kurang berat sendiri kepala tiang. Hasilnya 128,218 ton. Min sama dengan 0,25% dikali 220 dikali 100 sama dengan 55 meter kuadrat. Sesuai dengan rumus yang tertera, A aksennya dapat 0,2A sama dengan 0,2 dikali 55,00 cm kuadrat menjadi hasilnya 11 cm kuadrat. Masih sesuai dengan rumus yang tertera di atas tadi. Baiklah, ini bentuk dari detail pondasi dan denah pondasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.